Oke, untuk di video kali ini kedatangan barang untuk review lagi. Ini terima kasih dari Serba Grosir ya, ngirimkan paket lumayan cukup gede. Ini adalah paketnya Jelen Gabor vakum robot dari pembersih debu lantai smart cleaner. Oke, coba langsung kita coba buka. Oke, ini ada unitnya Jelen Gabor LS25, itu kode produknya, yaitu robot penyedot debu. Dia mempunyai fitur noise reduction, suaranya nggak terlalu keras mungkin. Kemudian teknik brush, sapu yang apa ini, ringan mungkin, super suction, dia ada vakumnya, dan long endurance, dia bertahan lama katanya sih. Ini kan kita coba. Ini Jelen Gabor, merek yang jarang ya, jarang dengarnya. Oke, dia ada sekilasnya, ada tombol on off nya, kemudian inhale off garbage, jadi dia bisa menyedot vakum. Kemudian ini ada sapunya, ada dua sapu berputar 360 derajat, dan ini di charge. Peralatan rumah tangga pintar praktis robot penyedot debu ya. Ini dengan fitur yang sama. Ini ada dua versi, ini yang hitam sama yang putih. Untuk parameter produk, kebisingannya 550 desibel, tegangannya cuma 3,7, beratnya 680. Oke. Pengisiannya 3-5 jam. Spesifikasi ukurannya mungkin 25 cm. 25 cm, 65 mm. Tebalnya sekitar 90 menit. Khususnya menyapu, seret, hisap, ruang untuk operasi lantai kayu, tim keramik, marmer, dan lainnya. Ini untuk lantainya. Kalau ini masih langsung buka saja. Oke, sebelum lanjut, bantu saya untuk tambah like, subscribe, dan share. Bagi yang mungkin punya pertanyaan seputar robot ini, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar di bagian bawah. Oke, coba kita keluarkan dulu. Saya dapat yang warnanya hitam, keren. Di dalam paket penjualannya ya, plus ini unitnya, unit vakum, robot vakumnya. Kemudian ada manual usernya. Manual usernya udah berbahasa Indonesia loh. Oke, kemudian dalam paket penjualannya kita mendapatkan beberapa peralatan aksesoris. Yang pertama adalah dua bilah sapu. Oke, nanti kita pasang. Kemudian ini untuk pengisian dayanya, dia menggunakan USB biasa. Kemudian colokan kayak HP Nokia zaman dulu. Kemudian kita dapat sapu, ini kayaknya untuk membersihkan filternya. Kemudian kita dapat ini semacam lapel di belakangnya kayaknya, yang modelnya kayak velcro. Oke, coba langsung kita ke perangkatnya. Oke, ini adalah bagian atasnya. Jadi ini ada tombol on off, terus ini ada kompartemennya, ini bulat. Kemudian bagian bawahnya ini ada rodanya. Kemudian ini ada velcro, ini untuk menempatkan lapelnya tadi. Ini ada stiker segel. Kemudian ini roda tutup. Nah, ini ada rodanya, ini yang menggerakkan si robotnya. Ini saya ingatnya, jadi kayak saya dulu pernah punya mainan mobil-mobilan atau robot-robotan yang ketika nabrak itu dia bisa balik sendiri. Jadi mungkin itu prinsipnya hampir sama. Terus ini tempat untuk menaruh sapunya. Kemudian ini untuk baterainya. Baterainya dia pakai 18650 ya, kayak baterai laptop, isian baterai laptop biasa atau isian baterai center itu. Jadi kalau rusak atau misalnya cari penggantinya lebih mudah. Nah, ini baterainya menggunakan semacam baterai 18650. Ini mudah. Sekarang berapa mudah banyak dicari. Sampai habis. Jangan lupa ini lidah pengamannya, kalau mau dipakai diambil dulu. Kenapa saya memilih ini karena untuk harga
dia saya beli kisaran aja ya, karena ada beberapa seller yang menjualnya itu berbeda-beda kisaran aja. Ini di bawah 200.000 tapi di atas 100.000. Ada juga yang lebih murah, itu yang harganya di bawah 100.000 tapi dia menggunakan baterai A3, itu A3 3 biji, sorry A2 3 biji, jadi itu kemungkinan lebih cepat kurang begitu lama dan ya tidak awet mungkin. Kemudian ada juga yang sekarang keluar itu yang sudah canggih, yang harganya jutaan dan itu bisa diprogram atau bisa diakses lewat handphone. Kalau ini belum. Kalau saya lebih ke fungsinya aja deh, yang ini bisa vakum sama bisa nyapu. Ini bahkan bisa sedikit ngepel. Kalau kita taruh pelnya di sini. Kalau mau ngepel, tapi nanti saya belum untuk ngepel kayaknya. Oke, ini saya pasang dulu untuk sepatu sapunya. Nah, tinggal dimasukkan saja. Sudah, ini aja. Nah, ini udah lepas. Nah, kelemahannya seperti ini nih kalau produk. Salah satu sapunya udah lepas. Bisa kasih. Untuk kakinya nggak sama, jadinya ada yang satu yang satu yang enggak. Nah, ya kan? Ini akan saya beri Oke, sudah saya kasih supaya nggak jatuh-jatuh. Oke, kita bahas dulu untuk kompartemennya. Di bagian atasnya bisa kita buka. Ini adalah isian untuk debunya. Nah, nanti untuk debunya itu akan terperangkap di sini. Jadi nanti ini yang akan selalu kita bersihkan. Di sini ada filternya. Jadi nanti debunya akan terperangkap di sini. Ini vakumnya menyedot masuk ke dalam. Oke. Sekarang coba kita nyalakan. Dia langsung otomatis berjalan. Sangat tenang suaranya. Jadi sapu ini nanti akan mengarahkan debu untuk masuk ke sini supaya dia terhisap ke belakang dan masuk ke dalam kompartemen debunya. Jadi seperti itu prinsip kerjanya. Oke, ini langsung aja kita gas. Nah, ini saya kebetulan di kantor, ini tempatnya di tempat karpet. Nah, di karpet ini lebih banyak saya tuh serpian, mungkin kotorannya itu hanya kotoran ringan seperti debu kecil seperti ini yang nanti bisa terhisap. Itu cuma serpian kecil, serpian kertas dan sebagainya, serpian tisu, mungkin bisa terhisap dengan mudah. Ini hanya untuk kotoran yang ringan ya, tidak untuk kotoran yang berat. Di karpet dia juga bisa jalan. Nah, nanti dia akan mondar-mandir sendiri untuk menyedot dan membersihkan. Ya lumayan lah, bisa membantu untuk membersihkan. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, ini tadi sudah saya lepas dia untuk mondar-mandir sekitar 1 jam untuk membersihkan. Sekarang coba kita cek apa yang dia dapat. Oke, ini kompartemen debunya. Sekarang coba kita buka kayak dari sini tadi. Tuh, dari sini debunya udah kelihatan. Kemudian kita buka filternya. Ini yang dia hisap lumayan banyak.
Nah ini nanti kita bersihkan dengan kuas yang tadi kita dapat. Oke, ini kompartemennya, cartridge-nya sudah saya bersihkan, walaupun tidak bersih banget, tapi so far oke lah. Oke, ini perangkatnya saya cas dulu. Nah, untuk mengecasnya, nah lubangnya ini. Kalau cas, dia nanti akan berwarna merah. Tadi cukup lama ya, sekitar 3 jam tadi ya, untuk pemakaian 1 jam. Terus apakah bersih? Ya tidak terlalu bersih banget, tapi lumayan mending lah. Saya biasanya untuk membersihkan ruangan ini menggunakan vakum model seperti ini. Tapi ini sayangnya untuk suaranya itu sangat keras sekali, terus dan angkatan listriknya lebih banyak. Dia makan listriknya hampir 400-an watt. Jadi kalau saya nyalakan itu akan mengganggu beberapa perangkat di sini, karena di sini perangkat yang sangat peka terhadap angkatan listrik. Jadi bisa bahaya. Jadi saya memilih mending ini untuk membantu saya membersihkan ruangan ini. Jadi pagi bisa saya jalankan selama 1 jam ya, untuk menghilangkan debu-debu kecil aja. Jadi hanya untuk kotoran yang sifatnya itu partikel kecil. Dan jangan sampai ini melewati mungkin air atau apa mungkin rusak. Terus tadi beberapa kali juga stuck karena di bawah kursi dia terjepit di situ dan nggak bisa lewat. Terus untuk terutama bagian sudut-sudut itu tidak bersih ya, karena dia tidak bisa menjangkau bagian sudut. Nanti bagian itu saya jangkau secara manual saja untuk membersihkan, tapi untuk bagian ini so far lumayan cukup bagus dan cukup oke untuk perangkat ini. Ya alhamdulillah sangat membantu saya untuk bersih-bersih secara ringan, praktis saja, dan bersih itu keren. Nah gitu yang paling saya. Jadi untuk keluar harus dengan harga seperti itu ya boleh lah, tapi terlihat sangat cukup oke. Oke, sekian review dari robot penyedot debu jalan gabor. Bagi Anda memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Nanti akan saya jawab dan kita bahas bersama. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menonton.